Berikut kami sampaikan contoh format bukti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa oleh satuan pendidikan, di mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022. Yang pertama, dokumen perencanaan PBJ, pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Format dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar berikut ini. Yang pertama, kopnya adalah dokumen perencanaan, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, kategori barang atau jasa. Ini misalnya kategori barang, buku teks utama, buku teks pendamping, buku non-teks, kebutuhan dan perlengkapan satuan pendidikan, alat peraga pendidikan, komputer, dan aksesoris, elektronik atau jasa lainnya. Di kolom nomor, kemudian jenisnya, jumlah barang atau jasanya, spesifikasi atau ruang lingkup barang atau jasa, waktu serah terima, lokasi serah terima, alokasi anggaran, persyaratan penyedia. Di persyaratan penyedia yaitu perorangan atau badan usaha memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, identitas penyedia, kemudian memiliki NPWP. Kemudian di bawahnya ditandatangan oleh pelaksana. Kemudian yang kedua, dokumen hasil perbandingan atau dokumen hasil pembandingan. Format dokumen hasil pembandingan paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Judul dokumen hasil pembandingan, nama satuan pendidikan, hasil pembandingan, kemudian di kolom ada produk 1, produk 2, nama calon penyedia, nama produk, gambar produk, harga satuan, spesifikasi, kemudian estimasi pengiriman, kemudian alamat calon penyedia. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pelaksana. Yang ketiga yaitu dokumen hasil negosiasi. Format dokumen hasil negosiasi paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Judul yaitu dokumen hasil negosiasi, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, nama calon penyedia, alamat calon penyedia, tanggal terima barang atau jasa, hasil negosiasi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Ada kolom nomor, nama produk, kemudian jumlah, kemudian harga penawaran, harga negosiasi, keterangan. Kemudian di bawahnya ditandatangan oleh calon penyedia, kemudian ditandatangani oleh pelaksana. Nah, catatan, kolom keterangan dapat diisi sesuai dengan hasil negosiasi, meliputi jumlah termin pembayaran dan hal lain sesuai kesepakatan para pihak. Yang keempat yaitu surat pemesanan. Yang A, surat pemesanan merupakan bentuk perjanjian sebagai bukti tercapainya konsensus antara satuan pendidikan dengan penyedia, paling sedikit meliputi 1. Kesepakatan atas harga barang atau jasa, 2. Kesepakatan atas jumlah dan spesifikasi teknis barang atau jasa, dan 3. Kesepakatan atas waktu pemenuhan barang atau jasa. Yang B, surat pemesanan terdiri atas 1. Nota pembelian atau pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang bernilai sampai dengan 10 juta. Yang kedua, kwitansi untuk pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang bernilai lebih besar dari 10 juta sampai dengan 50 juta rupiah.
Yang ketiga, surat perintah kerja untuk pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang bernilai lebih dari 50 juta rupiah. Yang C yaitu format surat perintah kerja paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Judulnya ada surat perintah kerja, paket pekerjaannya, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, nama satuan pendidikannya, nomor SPK, tanggal negosiasi. SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK ini. Ada 1, 2, 3, 6 kolom ya, rincian pekerjaannya, kolom nomor, kemudian uraian barang dan jasa, jumlah, spesifikasi atau satuan ukuran, harga satuan, total harga. Kemudian di kolom PPN, biaya pengiriman, asuransi, total pembayaran. Kemudian terbilang jumlah dana. Instruksi ke penyedia, penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dan berita acara serah terima. Ditandatangani oleh penyedia. Kemudian oleh kelima, surat hasil pemeriksaan barang atau jasa. Format surat hasil pemeriksaan barang atau jasa paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh berikut. Judulnya surat hasil pemeriksaan, nomor yang dikeluarkan oleh sekolah pada hari ini, tanggal, bulan, tahun sesuai dengan nomor surat pemesanan, tanggal, nama pekerjaan, tahun. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, nomor telepon. Telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai surat pemesanan dimaksud dengan rincian sebagai berikut. Ada 5 kolom, ada kolom nomor, ada kolom nama barang atau jasa, jumlahnya, spesifikasi, kemudian kondisi. Di bawahnya, demikian surat pemeriksaan hasil pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Ditandatangani oleh pihak kedua, kemudian pihak pertama, kemudian pemeriksa barang. Yang keenam yaitu berita acara serah terima. Format berita acara serah terima paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. Judulnya berita acara serah terima, nomor dari sekolah, pada hari ini, tanggal, bulan, tahun sesuai dengan nomor surat pemesanan, tanggal, nama pekerjaan, tahun. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, nama penyedia, alamat penyedia, nomor telepon sesuai pihak yang menyerahkan. Selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama, jabatan, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, nomor telepon sebagai pihak yang menerima. Selanjutnya disebut dengan pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerima hasil pekerjaan tersebut dalam jumlah yang lengkap dan kondisi yang baik sesuai dengan rincian sebagai berikut. Ada 5 kolom, ada kolom nomor, kolom nama barang atau jasa, kolom jumlah diserahkan, kolom jumlah diterima, kondisi barang. Berita acara serah terima ini berfungsi sebagai bukti serah terima hasil pekerjaan kepada pihak kedua untuk selanjutnya dicatat pada buku penerimaan barang satuan pendidikan. Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Pihak kedua yaitu pihak sekolah, pihak pertama yaitu pihak penyedia, dan pemeriksa barang yaitu petugas pemeriksa barang yang ditetapkan oleh. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.